Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dita Antari, NIM 040, Cecilia Debi, NIM 114, dan saya sendiri, Raiza, NIM 145, akan mempresentasikan materi Geokom dengan judul kegunaan Android dalam geologi. Apa itu Android? Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan pertama kali oleh perusahaan bernama Android Inc., yang kemudian pada tahun 2005 diakuisisi oleh Google. Android sendiri merupakan mobile operating system dengan memiliki keunggulan karena bersifat open source dan tentunya gratis, serta bebas untuk dikembangkan lagi. Android memiliki beberapa versi yang penamaannya disesuaikan dengan urutan abjad, serta menggunakan nama hidangan penutup. Di geologi, khususnya pada kegiatan lapangan, banyak yang harus dipersiapkan untuk pengambilan data lapangan dan nantinya pengolahan data setelah diambil, seperti buku lapangan yang nantinya akan digunakan untuk mencatat data-data lapangan. Lalu ada kompas geologi, peta, GPS, foto dokumentasi, dan yang lain. Namun dengan adanya Android di era sekarang, itu sangat mempermudah aktivitas geologis di lapangan. Selain itu juga mampu mempercepat kegiatan sehingga lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan. Fungsinya sendiri, yang pertama, itu ada peta. Jadi pada Android itu dapat memunculkan peta atau maps secara digital tanpa perlu membawa peta dalam bentuk kertas. Seperti tampilan di sebelah kanan, itu terdapat peta di mana nantinya itu bisa mengakses semua wilayah, semua daerah, dan contoh aplikasinya sendiri itu ada Google Maps, ada Google Earth, ada Avenza, dan juga View Ranger. Oke, yang pertama itu ada Google Maps. Pada gambar kiri itu merupakan tampilan pertama ketika dibuka pada Google Maps itu sendiri, pada aplikasinya. Nah, di mana itu kan kenampakan Google Maps itu terlihat bahwa pada Google Maps itu dapat terlihat batas wilayah, seperti jalan besar, kemudian instansi tertentu. Lalu pada gambar kanan itu semisal kayak kita mau menentukan, kita mau menuju satu titik, nah di situ nanti kita bisa mengakses atau menggunakan Google Maps sebagai alat yang membantu kita untuk mencapai tujuan itu. Jadi dari titik kita kemudian ke titik yang akan kita tuju itu akan tertera gambar lintasan seperti berwarna biru seperti itu. Nah, tentunya hal ini akan mempermudah geologis dalam melakukan kegiatan lapangan, terutama untuk mencari rute ke kafling dengan rute yang tercepat. Berikutnya ada Google Earth. Sama seperti Google Maps sebenarnya secara garis besar, cuman memang kegunaannya itu menampilkan peta secara digital dengan berbagai keterangan. Sedikit berbeda dengan Google Maps, kalau Google Earth ini dia menampilkan suatu daerah tidak hanya secara 2 dimensi, melainkan bisa juga secara 3 dimensi. Kemudian itu dapat memudahkan para geologis, seperti pada gambar di bawah, itu yang 2 dimensi, itu ada yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan itu ada gambar 3 dimensi. Nah, di mana nanti itu kan sebelum geologis melakukan turun ke lapangan gitu, itu nanti kita bisa lihat morfologinya, kita bisa lihat topografinya pada daerah-daerah tersebut seperti apa. Kalau kurang jelas dengan 2 dimensi, itu dapat diperjelas dengan 3 dimensi seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, selain itu, pada Google Earth itu juga dapat kita buat kafling dalam bentuk kotak, di mana itu sesuai dengan koordinat kafling. Nah, hal ini memudahkan pada saat kita akan ke lapangan. Jadi kita tahu kapan kita sudah masuk di daerah kafling kita. Namun, data kafling ini harus diplot pada Google Earth Web, seperti gambar di atas, di mana nanti selanjutnya data KMZ itu diimport ke dalam aplikasi Google Earth pada Android. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Avenza, yaitu pada gambar di sebelah kiri itu merupakan gambar tampilan awal saat kita membuka aplikasi Avenza. Dan di situ bisa dilihat ada data yang bisa kita masukkan dari data pribadi, atau kita juga dapat memasukkan data dengan cara melakukan searching.
Nah, untuk melakukan searching pada data Avenza itu dapat dilakukan dengan cara add map, kemudian mengeklik get a map from the store. Nah, setelah kita mengeklik itu, kita bisa langsung mencari wilayah yang akan kita tuju. Nah, kemudian setelah kita klik dan pilih yang free, akan terdownload seperti kenampakan nomor 3, dan kemudian akan bisa dibuka seperti kenampakan yang keempat. Nah, sebenarnya Avenza ini sedikit berbeda dengan Google Maps dan Google Earth, karena saat Google Maps dan Google Earth menunjukkan kenampakan bumi, Avenza hanya menampilkan peta yang diimport ke dalam aplikasi itu sendiri. Nah, umumnya berupa peta kontur. Kemudian fungsinya juga sebagai pengganti dari GPS. Nah, setelah kita memasukkan peta yang sudah kita import tadi, kita juga bisa melakukan pengubahan koordinat dengan cara mengeklik pada bagian bawah, kemudian kita bisa pilih koordinat yang sesuai dengan wilayah kita. Nah, apabila sudah, itu kita bisa ganti namanya itu menjadi seperti yang ditampilkan di PowerPoint ini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan beberapa hal, yaitu dengan cara melakukan klik fitur yang 3 di pojok kanan bawah, kemudian akan muncul beberapa fitur seperti yang ada di gambar ini. Seperti itu. Nah, selain kita mencari data peta dari Avenza, kita juga dapat mengimport data pribadi kita, sehingga akan memunculkan kenampakan seperti pada gambar di kiri. Nah, kemudian dapat terlihat juga ada beberapa titik-titik merah, yaitu menunjukkan lokasi kita apabila kita ada di dalam kafling atau daerah tersebut. Nah, untuk lebih detail, kita bisa mengeklik titik merah tersebut dan akan memunculkan kenampakan seperti gambar di samping kanannya, yaitu ada keterangan nama, kemudian ada simbol, dan juga kita bisa memasukkan foto, deskripsi, lokasi, waktu, dan sebagainya. Kemudian di gambar sebelahnya itu juga ada menunjukkan ketinggian, azimut, juga koordinat dari daerah yang kita ambil. Seperti itu. Berikutnya itu ada View Ranger. Pada gambar sebelah kiri itu adalah, maaf saya ulangi, pada gambar tengah itu ada tampilan awal, di mana terdapat beberapa pilihan yang nantinya bisa digunakan untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian di sebelah kiri itu ada tab browser. Jadi di situ banyak banget menu-menunya yang bisa diakses. Tentunya pasti berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi bisa dilihat ada tab profile, kemudian maps, browser, search, more option, dan banyak lagi. Itu bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Nah, lalu untuk fokus ke maps-nya sendiri itu ada menunya juga. Jadi ada profile, maps, browser, kemudian koordinat, map display, kompas, kemudian posisi kita gitu. Di situ bisa dilihat teman-teman buat apa kegunaannya juga, nanti pasti itu kan beda-beda setiap menu gitu. Kemudian untuk record track pada View Ranger sendiri itu terdapat beberapa langkah yang bisa kita lakuin. Jadi pada gambar paling kiri itu merupakan tampilan awal, di mana pertama kita bakalan memilih menu yang ada di atas, tanda panah atas itu. Lalu berikutnya nanti kita bakalan klik tanda tambah, di mana nanti kita bakalan muncul menu record track gitu kan. Nah, nanti di gambar berikutnya itu seperti biasa sih, kayak kita
buat aktifin recordnya, diklik di bagian tengah, ya simbol tengah itu, sesuai kursor. Kemudian nanti pada bagian ini tuh bisa teman-teman kalau misalnya mau berhenti dulu bisa di-pause, kalau misalnya udah selesai itu bisa klik stop aja. Nanti kalau udah di-stop bakal tampil seperti gambar di akhir itu kayak durasinya, terus juga jaraknya segala macam itu datanya udah komplit. Nanti tinggal di-save aja. Kayak gitu sih. Nah, kemudian untuk fungsi lain dari Android sendiri yaitu untuk foto dokumentasi, di mana kita dapat memanfaatkan Android untuk melakukan dokumentasi data lapangan berupa foto-foto di lapangan. Nah, untuk contoh aplikasinya itu ada kamera biasa dari atau bawaan dari Android itu sendiri, kemudian ada timestamp, kemudian ada Avenza. Nah, untuk kamera biasa, sudah pasti pada setiap Android sudah akan ada fitur kamera bawaan dari Android itu sendiri. Pada umumnya, apabila seorang geologis saat lapangan menggunakan alat GPS atau bukan aplikasi dari Android yang pengganti GPS seperti Avenza, ia akan melakukan dokumentasi foto-foto data lapangan dengan menggunakan fitur ini, di mana GPS ini nanti digunakan untuk mengetahui X, Y, dan Z-nya. Dan kamera sebagai alat dokumentasi di lapangan itu tuh dapat buat ngambil foto bentang alam, singkapan, litologi, struktur, dan sebagainya. Nah, kemudian ada aplikasi timestamp. Nah, timestamp kamera ini merupakan aplikasi kamera pada ponsel yang saat kita memfoto objek secara langsung dapat diketahui koordinat posisi atau lokasi saat pengambilan gambar, keterangan tanggal dan waktu pengambilan gambar. Nah, pada gambar di sebelah kanan itu merupakan salah satu hasil foto yang diambil menggunakan aplikasi timestamp. Dapat dilihat pada pojok kanan bawah itu kita dapat mengetahui informasi berupa tempatnya, kemudian ada latitude, longitude, kemudian ada altitude, tanggal, dan sebagainya. Nah, aplikasi ini tentu saja akan memudahkan geologi saat melakukan pemetaan untuk memfoto singkapan terutama. Nah, timestamp itu juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan foto di lapangan di mana telah terdapat keterangan XYZ seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, tapi untuk rute LP itu tidak dapat menggunakan aplikasi ini karena harus tetap ada GPS atau aplikasi lain bernama Avenza. Nah, apabila sudah menggunakan Avenza, sudah tidak terlalu diperlukan lagi aplikasi ini. Nah, fungsi selanjutnya yaitu adalah alat bantu belajar geologi, di mana Android ini pasti sudah banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran geologi secara digital. Nah, contoh aplikasinya itu ada 3D Crystal Form Light, terus ada Eclipse, kemudian Smart Mineralogist, kemudian ada Geological Toolkit, dan ada Structural Geology. Baik, masuk ke aplikasi yang pertama, itu ada 3D Crystal Form Light. Nah, jadi dia itu merupakan aplikasi yang memudahkan geologis untuk membayangkan suatu sistem kristal, di mana sistem kristal itu sendiri kan merupakan dasar dari ilmu geologi. Nah, itu bisa dilihat di video di sebelah kanan ini. Nah, ini merupakan penampakan dari si aplikasi 3D Crystal Form Light itu. Jadi, tadi kan ada banyak banget pilihan sistem kristalnya. Terus ketika kita pilih, sesuai dengan klasimetrinya itu tuh, dia bisa menunjukkan yang seperti ini. Tuh, ini juga ada banyak lagi kelas simetrinya. Nah, jadi klasimetri dalam kristalografi di aplikasi ini tuh sangat lengkap, ada semua, dan kita juga bisa putar-putar sistem kristalnya itu sesuai dengan bagaimana kita mau memutarnya. Karena kan waktu pas kita deskrip sistem kristal itu tuh harus diputar-putar biar kita bisa gampang untuk ngebayangin dan juga dalam mendeskripsinya itu juga lebih gampang lagi. Terus selanjutnya ada aplikasi Eclipse. Nah, menurut Safaat 2012, Eclipse itu merupakan suatu ide atau integrated
development environment untuk mengembangkan perangkat lunak dan dijalankan di semua platform. Nah, sifat-sifat dari Eclipse sendiri itu dia multi platform, yang artinya dia tuh targetnya tuh banyak, seperti Windows, Linux, Solaris, X, sampai ada Mac juga. Terus ada multi language yang bisa menggunakan bahasa pemrograman yang sangat banyak. Contohnya kayak C, C++, COBOL, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. Terus dia juga merupakan multi role yang dia merupakan suatu pengembangan aplikasi. Jadi bisa digunakan untuk perangkat-perangkat lunak lainnya seperti dokumentasi, tes perangkat lunak, dan sebagainya. Nah, dari Eclipse sendiri itu tuh dia ada fitur materi. Jadi kita bisa muncul kayak gini, ada materi, ada kuis, ada profil. Nah, ketika kita pencet bagian materi, dia akan memunculkan materi-materi dari batuan itu sendiri. Nah, di sini sebagai contohnya dia ada memunculkan definisi dari si batuannya itu sendiri. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam pembagian batuan, nanti dia ada pembagian batuan sedimen, batuan beku, hingga batuan metamorf. Nah, salah satunya misal kita memencet bagian batuan sedimen, dia akan memunculkan tentang konsep batuan sedimen. Jadi dia menjelaskan batuan sedimen itu apa dan bagaimana prosesnya. Terus ketika kita ingin mempelajari batuan-batuan yang ada, kita bisa pilih salah satu batuannya. Nanti akan muncul deskripsinya. Seperti ini contohnya. Lalu apabila kita sudah merasa oke dengan materinya, kita bisa langsung menguji kemampuan kita dengan kuisnya sendiri. Yaitu yang pertama, kita pilih bagian kuis, terus kita langsung isi nama kita. Lalu kita tinggal jawab saja sesuai dengan instruksi soal-soal yang ada di kuis itu, benar, salah, atau ada jawaban singkat. Nanti waktu pas kuisnya telah selesai, dia akan memunculkan nilai kita itu berapa. Dan kita juga bisa coba lagi untuk kuis yang lainnya. Yang ketiga itu ada Smart Mineralogist. Jadi Smart Mineralogist ini sendiri merupakan perangkat Android tentang mineral. Jadi dia lebih ke arah materi, ada definisi, teori-teori, seperti yang ditunjukkan pada video di sebelah sini. Nah, dia ada tentang teori atom, terus ada tentang ikatan kimia. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada pendeskripsian mineral. Jadi ada contoh-contoh dari si mineralnya, terus juga dia ada jelasin tentang sistem kristalnya juga secara garis besar lah istilahnya. Di sini kita juga bisa lihat klasifikasi yang dipakai. Nah, jadi di sini dia ada materi tentang uniaksial mineral yang kita tahu itu merupakan materi dari mineralogi optik ya. Nah, terus yang ini biaksial. Nah, terus di sini dia juga ada jelasin tentang sistem kristalnya. Jadi tentang penjelasannya, terus kira-kira bentukannya tuh kayak gimana. Nah, terus ini contoh klasifikasinya. Klasifikasi yang di sini tuh memang sangat minim, cuman ada dari klasifikasi dana dan klasifikasi strands. Jadi sebenarnya kurang banget kalau untuk klasifikasi, cuman sudah cukup sih. Soalnya untuk bagian pendeskripan mineral sendiri, dia ada jelasin per bagian-bagian pendeskripannya. Ini contohnya kayak warna itu dia jelasin kalau kromatik kayak gimana, ideokromatik kayak gimana. Nah, terus yang keempat itu ada Geological Toolkit. Jadi dia ini merupakan aplikasi yang menampilkan batuan secara megaskopis dan mikroskopis. Dia agak beda dengan yang tadi, soalnya kalau yang tadi kan cuma mineral doang sama sistem kristal. Kalau di sini tuh kita bisa lihat secara mikroskopisnya, jadi kayak petrografinya. Nah, di sini juga dia ada bagian tadi ngejelasin bagian-bagiannya kayak ada diagram Levy. Nah, terus ini contoh dari sayatan tipis grafit. Jadi dia ada gambar hand specimen, terus ada nikel sejajar, ada nikel silang, sama deskrip penjelasannya. Nah, ini merupakan contoh dari batuan beku, misalnya volkanik itu contoh dari batuannya. Terus ada nikel sejajar sama nikel silang. Sampai ada ke batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini merupakan gneiss yang saya ambil contoh. Jadi bentuknya sama, ada nikel sejajar, nikel silang juga.
Nah, selanjutnya adalah untuk struktural geologi. Nah, jadi pada geologi struktur ini biasanya kan materi dasarnya itu kayak ada sesar, kekar, urat, lipatan, dan sebagainya. Nah, di aplikasi ini itu tuh menampilkan beberapa gambar dari struktur sekunder terutama. Nah, itu bisa dilihat dari video yang ditampilkan. Nah, itu bakalan ada lengkap dari gambarnya, ilustrasi, kemudian juga ada penjelasannya. Nah, terus juga ada lokasi di mana struktur-struktur tersebut dapat ditemukan di dunia. Seperti itu. Nah, jadi pada video di samping itu terlihat ada strike-slip fault, terus ada district fault, dan lain-lain yang juga ditunjukkan gambar-gambar secara lapangannya juga di lokasi-lokasi tertentu. Nah, terus ini kayak columnar join, dia juga ada gambar-gambar lokasi-lokasinya, dan sebelumnya ada penjelasan-penjelasan terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai manfaat Android untuk geologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.